Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, kembali kita bertemu dengan sharing pajak MNCo. Yang kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan pembagian hasil usaha, ya, atau pengambilan hasil usaha. Di sesi sebelumnya kita sudah kupas nih, kalau bentuk usahanya adalah orang pribadi atau UD, ya, bagaimana perpajakannya. Yang kedua, kita bahas juga terkait dengan kalau bentuknya CV atau firma bagaimana. Sudah ketahuan juga nih angkanya. Ternyata lebih untung CV atau firma, ya. Maka silahkan kalau teman-teman ingin merubah bentuk usahanya, ya segera saja, ya. Nah, sekarang yang ketiga nih, ya. Jadi kemarin sudah kita bahas nih, kalau orang pribadi pajaknya kemarin, ya, ini di rekaman saya juga ada. Yang orang pribadi kemarin pajaknya 228.800, ya. Pajaknya ketemu 228.800, ya. Oke. Lalu kemarin yang di CV atau firma ini pajaknya 220, ya, beda sedikit, ya. Tapi lebih hemat, dan CV ini punya peluang mendapatkan tarif yang lebih rendah kalau omsetnya tidak melebihi 50 miliar, ya. Maka CV adalah pilihan yang terbaik di antara dua itu. Oke, sekarang kita lanjutkan nih. Wah, kita nggak mau CV deh, kita mau yang lain deh, biar ada kepastian hukum, ya. Karena CV katanya nggak ada nih, badan hukumnya nggak ada, nggak dianggap, nggak ada undang-undangnya, ya, sehingga ada kekhawatiran, ya, ada sengketa dan lain-lain. Sekarang pilihan yang ketiga, misalnya, gimana kalau kita bentuk koperasi deh? Koperasi, oke, kita lihat koperasi, ya, koperasi. Nah, di koperasi ini labanya sama nih, ya. Kemarin asumsinya labanya adalah laba bersihnya 1 miliar juga, ya, biar sama, ya, 1 miliar. Lalu pajaknya nih, ya, karena dia badan, ya, pajaknya sama dengan CV tadi. CV kan 22%, ya, 220 juta. Ya, maka laba setelah pajak berapa dia? 880 juta. Sampai di sini sama dengan CV, dengan firma sama. Nah, pertanyaannya adalah kalau laba setelah pajak ini, ya, atau sisa hasil usaha, ya, kalau koperasi sebutannya bukan laba, ya, tapi sisa hasil usaha. Nah, SHU ini kemudian dibagi nih, SHU nih dibagi SHU ini. Nah, bagaimana perlakuan pajaknya? Ada perubahan ketentuan, ya, sebelum tanggal 2 November 2020, ya. Jadi batasannya adalah 2 bulan November 2020. Ini ke sana bukan objek pajak, ya, objek pajak, ya. Ada kepastian hukum sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Ternyata Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat menguntungkan koperasi-koperasi, ya. Mudah-mudahan banyak koperasi yang sudah mati hidup kembali, ya, yang sudah kesulitan makin semangat, ya, yang belum ada nanti muncul koperasi yang baru, ya, karena tidak kena pajak lagi, sama dengan CV, sama dengan orang pribadi, ya. Nah, sebelumnya tanggal 1, ya, 1 November dan sebelumnya ini masih dikenai PPh final 10%, ya. Jadi kalau pembagian SHU-nya tanggal 1 November kemarin itu masih kena pajak yang lama 10%. Beruntunglah koperasi yang membagi SHU-nya mulai tanggal 2 November 2020, maka dia tidak akan dikenai pajak. Tapi nggak mungkin, ya, atau jarang sekali koperasi yang bagi tanggal itu. Harusnya bagi biasanya tanggal Maret, ya, bulan-bulan Maret setelah ada RAT, ya. Ya, mudah-mudahan nanti Maret 2021 nanti, ya, pembagian dan tidak ada pajaknya. Semua anggota koperasi merasakan kebaikan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ini koperasi, ya. Sehingga pilihan koperasi ini juga menguntungkan, ya.
Kenapa menguntungkan dibanding CV? Ya, dia bisa berbagi resiko karena anggotanya kan banyak. Ya, setahu saya anggota koperasi minimal 20 orang. Minimal ya. Jadi kalau anggotanya banyak, resikonya juga disebar. Ya konsekuensinya keuntungannya juga disebar juga gitu ya. Jadi pilihan ketiga adalah kalau bentuknya koperasi, tapi harus ngajak orang banyak nih, ya. Oke, yang ketiga koperasi. Yang keempat nih, wah saya nggak mau koperasi nih, banyak orang ribet, ya nanti rewel dan seterusnya. Lalu yang keempat nih, pilihannya apa nih? Pilihannya yang ada di undang-undang, biar ada kepastian hukum. Oke, yayasan saja gimana ya? Oke, kita bentuk yayasan nih. Nah, pertanyaannya adalah apakah yayasan itu boleh mencari keuntungan? Ya, apakah boleh orang mengambil manfaat dari yayasan untuk kepentingan pribadi? Jawabannya tidak. Yayasan itu harus untuk sosial nih misalnya ya. Ada undang-undang tentang yayasan ya. Silakan Bapak Ibu kalau punya usaha unit bisnis yang profit ya, lihat nih undang-undang yayasan. Ternyata ada larangan pendiri yayasan itu untuk mengambil manfaat dari yayasannya. Kalau orang sudah mendirikan yayasan, maka dia harus ikhlas. Kalau udah jadi yayasan, ini untuk masyarakat. Ya, tidak boleh ngambil keuntungan pribadi. Digaji pun juga tidak boleh di undang-undang itu. Ya, tolong dilihat lagi. Oke, kalau misalnya nih yayasannya ada keuntungan, laba ya, laba. Ini ceritanya yayasan yang profit ya. Mungkin sebagian juga sosial. Nah, yang profitnya misalnya laba 1 miliar. Laba 1 miliar. Maka nanti ada pajaknya nih, ada pajaknya. Sama pajaknya kalau dari profit yaitu badan ya 220. Maka laba setelah pajaknya 880 juta. Nah, ceritanya ini kalau dibagi ya. Nah, kalau membagi hasil keuntungan yayasan itu nggak diatur di mana-mana. Karena nggak boleh dibagi ini. Untuk masyarakat, kembalikan kepada masyarakat. Tapi kalau nyatanya, faktanya memang dibagi gitu ya. Dibagi ini misalnya ada si A, ada si B. Kita abaikan aspek hukumnya bahwa dia nggak boleh. Kita lihat aspek pajaknya. Kalau pajak hanya melihat ketika ada tambahan kemampuan ekonomis, yang bisa untuk konsumsi, menambah kekayaan, ya, bisa untuk makan, bisa untuk beli rumah, bisa untuk nabung, investasi, kekayaan bertambah, maka itu penghasilan. Ya, jadi ketika diterima oleh yang bersangkutan ini, ya, di undang-undang pajak pun juga tidak diatur. Ini harus dipotong pajak apa nih? Ya, jadi PPh pasal 21 nggak mungkin dikenakan di situ, nggak diatur. PPh pasal 23, apakah dipotong dividen? Ini bukan dividen, ini juga nggak bisa dipotong. Berarti masuk pasal 4 ayat 2 nih, PPh final. PPh 4 ayat 2. Ini juga nggak diatur di situ. Karena yang namanya dividen itu dari PT. Yayasan nggak diatur. Jadi yang diatur itu di undang-undang pajak kita, itu kalau bagian laba atau dividen yang diterima oleh TV, oleh firma, oleh persekutuan, ya, dividen oleh PT, SHU oleh koperasi, itu yang diatur. Ya, kalau bagi hasil dari yayasan itu nggak diatur, maka nggak akan dipotong pajaknya, karena nggak ada pasal yang bisa memotong itu. Ya, tapi jangan senang dulu, walaupun nggak dipotong, maka dia harus bayar PPh-nya sendiri. Di SPT tahunannya dia. Ya, jadi kalau ada penghasilan yang tidak dipotong oleh pihak manapun, dia harus secara volunteer, secara self assessment, karena menyadari bahwa itu adalah penghasilan, maka dia harus membayar sendiri di SPT akhir tahun, ya. Dengan kata lain, ini bisa kena PPh progresif, ya. Progresif. Ya, atas penghasilan bagi hasil ini bisa kena 5%, bisa tambah 15%, 25%, dan 30%. Ya, tergantung dari lapisan penghasilan yang dia terima. Ini kalau bentuknya yayasan. Ya. Oke, ya. Jadi yang paling penting buat teman-teman yang
punya bisnis dan payungnya yayasan, tolong dibaca undang-undang tentang yayasan, ya. Kalau udah terlanjur, ya pikirkan untuk mengganti badan hukumnya, aktivitasnya dialihkan kepada PT kalau memang dia itu profit oriented. Kalau yang memang bagian yang sosial, ya lakukan tetap yayasan. Ya nanti kalau yayasan butuh pendanaan, ya PT ini bisa memberikan sumbangan kepada yayasannya. Nah, yang terakhir di sini adalah PT, ya. Kalau pilihannya PT nih, wah saya nggak mau CV, saya nggak mau koperasi, saya nggak mau yayasan, nggak jelas, ada resiko, ya. Maka yang paling aman adalah PT. Kenapa? Tanggung jawabnya terbatas. Oke, sekarang kita hitung PT nih ya. Kalau ada laba 1 miliar, 1 miliar, ya, lalu pajaknya bagaimana? Sama, karena badan pajaknya ya 220. Ya, lalu laba setelah pajak 880 juta. Lalu dibagi nih, dibagi namanya dividen, ya, dividen. Nah, inilah yang di Undang-Undang Cipta Kerja juga ada pengaturan baru di situ. Ya, jadi yang pertama nih, kalau diterima oleh badan, ya, dia bisa PT, induk kita itu PT, induk kita koperasi, induk kita yayasan misalnya. Ini bukan objek pajak. Bebas pajak, tidak melihat berapa share-nya, 1% pun bukan objek pajak. Aturan yang lama sebelum tanggal 2 November 2020 untuk PT minimal harus 25%, 25%, ya. Untuk koperasi ya tidak perlu 25, ya. Tapi intinya tahun yang sebelumnya, aturan sebelumnya itu ada batasan persentase saham. Sekarang tidak ada, asal badan itu bukan objek, ya. Nah, yang kedua nih, kalau yang menerima orang pribadi nih, yang terima orang pribadi ada dua treatment, ya. Dia bisa objek pajak, lalu dia kena PPh final 10%, ya. Kalau dia tidak memenuhi syarat investasi dalam jangka waktu tertentu. Jadi dividen yang diterima oleh orang pribadi ini bisa bebas pajak. Kalau si orang ini kemudian menginvestasikan dividennya itu kepada instrumen-instrumen yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Ya, nanti mungkin bisa jadi saham, ya, deposito misalnya, atau instrumen sukuk dan lain-lain. Itu nanti akan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Sampai hari ini tanggal 2 Februari 2021 PMK-nya kebetulan belum terbit. Ya, kita tunggu dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti akan terbit, ya. Yang kedua, ini akan menjadi bukan objek pajak kalau diterima oleh orang pribadi, ya. Kalau apa? Memenuhi syarat, ya. Apa syaratnya? Yang pertama, investasi di NKRI, ya. Harus diinvestasikan, ya. Yang kedua, jangka waktunya tertentu, ya. Nanti kita lihat jangka waktunya bisa diatur mungkin 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun, ya. Kita tunggu saja peraturan Menteri Keuangannya. Sehingga kalau dividen diterima oleh orang pribadi, maka atas dividen yang diterima itu bisa bebas pajak kalau memenuhi syarat ini, ya. Di luar itu kena pajak seperti aturan yang lama, 10% PPh final, ya. Demikian Bapak Ibu teman-teman semuanya. Bagi yang sedang ingin berusaha, sekarang mulai paham bahwa pilihan-pilihan itu memberi konsekuensi kepada aspek-aspek perpajakannya. Ya, lain waktu kita ketemu lagi untuk mengupas hal-hal yang menarik lainnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.